yang akan menemani kalian untuk mengeksplor dunia Hollywood. Teman-teman semuanya, pernah kepikiran gak sih kenapa pada saat kita luka terus diberikan cairan peroksida, maka kulit kita akan tiba-tiba berbusa? Ternyata itu bukan reaksi kimia biasa, tapi itu merupakan salah satu bukti bahwa tubuh kita mempunyai sistem pertahanan yang canggih. Kenalin, namanya enzim katalase. Yuk kita bahas lebih dalam. Secara biokimia, enzim merupakan salah satu biokatalisator di mana enzim bertugas untuk mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Bayangin kalau misalnya nggak ada enzim, metabolisme di tubuh kita akan berjalan sangat lambat dan mungkin nggak akan sanggup menopang kehidupan. Nah, salah satu yang paling krusial adalah katalase. Secara struktural, katalase termasuk ke dalam protein globular yang memiliki 4 rantai polipeptida, di mana masing-masing memiliki gugus keme yang mengandung atom besi atau Fe. Enzim ini biasa nongkrong di organel peroksisom. Enzim ini berfungsi sebagai agen detoksifikasi, di mana nantinya dia bertugas untuk mencacah hidrogen peroksida. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, kali ini kita akan mengamati aktivitas enzim melalui 3 sampel jaringan, ada hati ayam, hati sapi, dan jantung ayam. Untuk itu, kita akan mengamati performa enzim ini dari 4 pengujian yang berbeda. Pertama Adapun prosedur percobaan pada uji pertama yaitu uji kontrol, yakni sampel ditunggu sampai hancur, kemudian dibagi menjadi 4 bagian dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, dari masing-masing tabung reaksi diberi label sesuai dengan bahan yang diisi. Kemudian, sampel yang di dalam tabung tersebut ditambahkan dengan air, lalu dikocok dan diisi dengan H2O2, lalu amati gelembung dan nyala apinya. Untuk pengujian kedua, yaitu uji asam, sampel yang di dalam tabung ditambahkan air, HCl, dan H2O2. Lalu, dikocok tabung reaksinya dan diamati gelembung dan nyala apinya. Untuk pengujian ketiga, yaitu uji basah, sampel yang di dalam tabung ditambahkan dengan air, NaOH, dan H2O2. Lalu, dikocok dan diamati gelembung dan nyala apinya. Untuk pengujian terakhir yaitu uji suhu, sampel yang di dalam tabung ditambahkan dengan air, kemudian dipanaskan dengan bunsen lalu didiamkan sampai dingin. Kemudian ditambahkan H2O2 lalu dikocok. Kemudian amati gelembung dan nyala apinya. Nah, dari beberapa tahapan pengujian yang kita lakukan, Sela dapetin hasil percobaan dari tiap-tiap sampel yang Sela rangkum dalam 3 tabel. Dari serangkaian pengujian yang kita lakukan pada sampel hati ayam, hati sapi, dan jantung ayam, dapat kita simpulkan bahwa enzim katalase bekerja secara optimal dalam mendegradasi hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan gas oksigen pada kondisi netral yang dibuktikan dengan terbentuknya banyak gelembung udara dan munculnya nyala api seperti pada hati ayam dan jantung ayam. Kinerja enzim ini sangat dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH dan suhu. Pada kondisi asam HCl maupun basa NaOH, struktur enzim ini mengalami denaturasi sehingga ekstremitasnya menurun dan hilangnya sama sekali gelembung api. Selain itu, faktor suhu tinggi setelah dipanaskan juga merusak struktur protein enzim katalase sehingga enzim menjadi tidak aktif. Terakhir, konsentrasi enzim tertinggi ditemukan pada organ hati dibandingkan dengan jantung, terlihat dari aktivitas gelembungnya dan nyala api yang jauh lebih kuat dan konsisten pada ekstrak hati. Nah, demikianlah materi mengenai mekanisme enzim katalase.
Keren banget kan, dimana sel tubuh kita mempunyai sistem pembuangan limbah beracun yang efektif dan secepat itu. Menurut kalian, kira-kira faktor apa lagi ya yang dapat mempengaruhi kerja enzim selain pengujian yang kita lakukan tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Fasela Ikrosadi, stay serious and keep learning. Bye-bye!